Ya Pak. Bisa dimulai Pak ya? Ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Profesor Li Sodri Wasir Amri, wali kata Mediskan Ekokoli, membantu. Yang terhormat kepada Pak Prana dan Pak Nanang sebagai pembimbing, sebagai penguji pada sidang pada hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini akan dilaksanakan sidang tugas akhir secara online Mas Santri jurusan kelas pengembangan perangkat lunak atas nama CC Sofian. Oke, sudah siap ya? Ya, insya Allah Kak, siap. Oke. Pada CC dipersilakan untuk mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Ya. Udah ada Pak. Ya sudah, jadi sudah terlihat. Silakan bisa langsung dimulai. Ini langsung aja. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridin yawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ya Kak Indra sebagai Kak Indra selaku pembimbing sekaligus ketua sidang tugas akhir ini. Yang saya hormati pula Pak Nanang sebagai penguji ya sekaligus dosen petik. Yang saya hormati pula kepada Pak Prana selaku penguji pada sidang tugas akhir ini dan selaku dosen petik yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana terlimpahkan nikmatnya, antaranya iman, nikmat karena dengan nikmat tersebut kita bisa atau bisa melaksanakan walaupun dan tapi suatu aplikasi atau suatu perangkat ini. Ya, salat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana karim kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kedua kalinya semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabat dan kita selanjutnya yang menantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya di sini ingin menjelaskan atau memaparkan tugas akhir saya yang saya buat dengan slide. Ya, tetapi sebelum saya menjelaskan atau memaparkan sedang tugas akhir ini, saya memohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, baik, perkenalkan nama saya Cici Sofian. Saya lahir di Bogor pada tanggal 3 Desember 1999. Adapun judul tugas akhirnya yaitu pembangunan framework CI untuk membangun jasa penggunaan framework CI untuk membangun jasa konstruksi online berbasis web. Ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang. Ya, latar belakang ini isinya isinya yaitu jasa konstruksi merupakan salah satu di bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting ya, dalam pencapaian sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dan ada bahkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 yang diundangkan atau yang disahkan pada tanggal 7 Mei tahun 2000. Dan bahkan ada hukum jasa konstruksi yaitu merupakan bidang hukum yang berstatus perjanjian multidimensi atau sebagai pedoman yang dapat juga menjadi
yang dapat juga menjadi payung terhadap berbagai undang-undang yang terkait. Dan undang-undang yang terkait itu yang dimaksud itu seperti undang-undang lingkungan hidup, pertahanan tatanan ruang, ya pengangkutan darat, hak kekayaan intelektual dan ketenaga kerjaan gitu. Dan adapun bentuk pembangunannya itu seperti rumah, gedung dan sebagainya. Di sini ada tujuan. Ya, tujuan yang pertama itu untuk memudahkan suatu aplikasi ini. Yang pertama itu untuk mungkin konsumen ya, atau orang lain itu ingin atau ini untuk membuat dari pesantren teknologi informasi dan komunikasi ya, atau petik. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide sini ada namanya skripsi tugas akhir. Nah, yaitu tentang framework Codeigniter. Ya, Codeigniter adalah sebuah open source yang menggunakan bahasa PHP menggunakan metode yang menggunakan dan controller. Ya. Template untuk pembuatan aplikasi berbasis PHP yang digunakan yaitu adalah framework CI. Nah, yang kedua yaitu di sini ada ya, aplikasinya ya, Contrixico, yaitu aplikasi yang berbagai perangkat menggunakan browser. Nah, lanjut yang ketiga yaitu jenis bangunannya, yaitu suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dan juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area ataupun beberapa area. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada bahan dan alat. Yang pertama ada perangkat komputer. Yang kedua ada sistem operasi Windows 10. Nah, di sini saya gunakan 10. Yang ketiga ada lagi text editornya, yaitu saya menggunakan Subtext. Nah, yang keempat ada lagi yaitu Sam Web Server. Dan yang terakhir yang kelima yaitu ada database-nya itu menggunakan MySQL Workbench. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada skema pengerjaan tugas akhir. Nah, skema pengerjaan tugas akhir ini yang pertama yaitu planning, yang kedua penyiapan alat dan bahan, yang ketiga yaitu pembuatan wireframe atau mockup, yang keempat yaitu penyusunan IRD, yang kelima yaitu pembuatan aplikasi, yang keenam itu testing, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu publish. Ya, slide selanjutnya yaitu di sini ada lini masa tugas akhir, di mana itu rancangan dan waktu dalam pelaksanaan pembuatan tugas akhir. Dan di sini saya menargetkan yaitu 4 bulan untuk mengerjakan tugas akhir ini. Dari awal sampai akhir itu saya menargetkan dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, saja yang pertama itu ada analisis masalah, yang kedua yaitu penentuan judul, di mana di sini menggunakan 2 pekan dari pekan pertama sampai pekan kedua dari bulan Januari. Yang ketiga ada penyiapan alat dan bahan. Yang keempat pembuatan flowchart. Nah, di sini menggunakan 3 pekan, ya, menargetkan 3 pekan dari pekan kedua sampai ke pekan keempat di bulan Januari. Ada yang keempat itu yang kelima pembuatan database, yang keenam itu pengerjaan proyek TA. Di pengerjaan proyek TA itu saya menargetkan itu bulan Februari, dan dari bulan Februari sampai bulan Maret, dari pekan ketiga sampai ke bulan Maret pekan kedua menargetkan, itu hanya 4 pekan saya menargetkan. Dan pembuatan laporan TA yaitu sama 4 pekan juga. Dan yang kedelapan pembuatan slide TA. Terus yang ke-9 yaitu bimbingan TA, di mana bimbingan TA ini kan dimulai dari bulan Januari pekan kedua sampai ke bulan April pekan kedua. Yang ke-10 yaitu pengujian, dan yang terakhir yaitu TA selesai. Nah, lanjut, adapun di slide ini yaitu pencapaian tugas akhir. Nah, di tugas akhir ini yang saya capai yang pertama yaitu ada planning.
Yang kedua ada penyiapan alat dan bahan. Yang ketiga itu flowchart, dan yang keempat yaitu wireframe. Adapun lampirannya yang pertama itu flowchart. Nah, di mana flowchart itu dari start ya, pengenalan ketika ya ingin langsung diarahkan ke login. Ketika belum mempunyai akun, dia harus register terlebih dahulu. Dan ketika udah register, udah login berhasil, langsung ke mencari produk atau mencari bangunannya, rumah seperti apa yang ia ingin buat. Dan ketika ada langsung dia ditujukan ke pesan, langsung dia memesan dan nanti ditunjukkan ke form pemesanan. Nah, ketika udah di form pemesanan ada langsung ditujukan ke verifikasi pembayaran. Next, nah di sini ada contoh wireframe-nya yang akan, atau suatu aplikasi yang akan saya buat. Yaitu di sini home pengenalannya. Ini tuh pengenalan dari ya bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, dan bangunan 4 gitu. Nah, ketika udah di pengenalan, nanti ya ditujukan ke login. Ketika udah pun dia langsung login, tetapi ketika belum punya akun, dia akan ke register terlebih dahulu. Ketika udah register, dia login, langsung ditujukan ke daftar bangunannya. Nah, di sini itu daftar bangunan sini itu rumah seperti apa yang ingin dia buat, terus tipenya itu tipe gimana, harganya itu gimana gitu kan. Nah, ketika udah dia melihat tertarik gitu kan, ketika ini dia akan itu, seseorang itu apa ya, ketika memesan itu biasanya itu ingin melihat detailnya dulu, bangunnya itu seperti apa, tipenya itu berapa. Makanya di sini saya membuat detail bangunannya, nama bangunannya apa ya kan, contohnya nama bangunan rumah minimalis. Nah, tipe bangunannya itu tipe rumah 54. Cece, suaranya nggak kedengaran, Cece. Cece, suaranya nggak kedengaran. Cece, suaranya nggak kedengaran.
Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Andri C.C. Sofyan yang telah menyampaikan presentasi tugas akhirnya. C.C. suaranya pakai headset atau gimana? Oh, nggak kedengeran suaranya. Coba C.C. tes suara C.C. Oh, kedengeran ya? Coba C.C. stop itu, stop presenting tuh. Nah, coba tes suara C.C. Bisa nggak? Dari kamera HP ini ya? Kedengeran suara. Oh iya. Coba C.C. keluar dulu dari ini, langsung masuk lagi, coba. Sinyalnya ya. Coba tes suara. Iya Kak. Oh, ya, kedengeran ya. Baik, terima kasih. Ah, C.C. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Dewan Penguji, pada Pak Prana untuk bertanya, dipersilakan terkait tugas akhir yang dipresentasikan oleh C.C. Sofyan. Monggo, Pak Nenang, silakan. Penguji satu Oh dulu. ya. Baik, yang pertama, coba saya mau lihat lagi, dipresentasikan lagi bagian tujuannya. Saya, maaf Pak, maaf. oke, bagian tujuan. Iya. Ini dimunculkan lagi presentasinya atau gimana? Ya, Munculkan lagi. presentasiin lagi. Iya Pak, bentar. Mana live? Di bagian tujuan saya. Iya, ini. Oke. Kalau saya lihat dari apa namanya tujuan yang saya tulis di sini ya, yang poin penting yang didapat itu hanya untuk nomor 1. Iya. Maksudnya tujuan di sini itu apa sih tujuan dibangunnya si aplikasi ini, gitu. Jadi poin nomor 2 ini sebenarnya saya kurang dapat apa namanya ya, maksudnya. Jadi kan tujuan dari si aplikasi ini sebenarnya lebih ke arah apa sih? Yang pertama, oke, untuk memudahkan orang lain. Nah, terus kemudian tujuan dari aplikasi ini itu selanjutnya apalagi kira-kira? Ya, tujuannya itu yang pertama ini kan untuk memudahkan, yang keduanya juga untuk tujuannya itu untuk apa ya, memberdayakan, bukan memberdayakan, jadi apa ya, untuk memudahkan juga kan ketika sekarang kan apa ya, orang itu kan banyak pengangguran seperti itu. Nah, dengan adanya apa ya, konstruksi ini kan, jadi pegawai itu kan, pegawai pembangunan itu kan
atau ya pegawai pembangunan itu lebih mudah dia untuk mendapatkan pekerjaan dengan lewat ini apa aplikasi konstruksi ini gitu. Oke. Kenapa tidak ditulis seperti itu, Cak? Ya baru kepikiran. Oke. Kira-kira ada lagi nggak, Cak, tujuan lain? eh, apa ya, nggak ada sih, cuman Nggak ada. ini apa ya, ya nggak ada. Oke. Jadi sebenarnya besok-besok kalau presentasi itu, ya Iya Pak. saya cuma menyarankan aja, jangan dilihat kamu sedang apa. Ya, Oh gitu. kamu kan di sini kan poin nomor 2 kan kelihatan kamu sedang apa nih? Oh, saya Oh gitu sedang Pak. ujian apa namanya sidang sebagai syarat kelulusan. Jangan ditulis seperti itu. Ini di luar konteks dari si aplikasi kamu. Oh gitu. Paham, Iya Cek? iya. Ya Iya kan? paham Karena Pak. kamu bikin aplikasi ini, anggaplah kamu istilahnya dipakainya umum gitu loh. Jadi sebenarnya tujuan kamu bikin aplikasi ini apa sih gitu kan? Di luar konteks kamu lagi ngapain di situ. Oke, kemudian di bagian yang terakhir aja deh, yang kesimpulan. Oh ya benar Pak. Langsung kesimpulan, saya mau lihat Oh, kesimpulan. iya. Nah, oke. Kesimpulan di sini saya mau lihat di poin nomor satunya, aplikasi jasa konstruksi ini perlu dibuat. Kira-kira alasannya apa sih, Cak? Maksudnya di sini kalimatnya agak sedikit menggantung ya. Kesimpulannya, aplikasi Hmm. konstruksi ini perlu dibuat nih. Orang pasti bertanya-tanya, emang kenapa perlu dibuat gitu loh. Kira-kira penjelasannya bagaimana, Cak? Ya tadi ya sedikit penjelasan ya. Ya aplikasi jasa konstruksi perlu dibuat karena tadi itu apa, untuk memudahkan yang pertama orang lain membuat rumahnya itu, yang kedua untuk memudahkan ketika orang sekarang kan banyak orang yang pengangguran, orang yang ya bisa membangun rumah ini itu kan banyak yang nganggur. Nah dengan Baik. aplikasi ini jadi itu untuk memudahkannya itu gitu Pak. Ada buktinya, Cak? Bukti Maksudnya bukti kayak bahwa aplikasi kamu bakalan bisa membantu orang lain. Ada buktinya nggak? Tadi kamu bilang aplikasi jasa konstruksi ini perlu dibuat hmm, eh, untuk memudahkan bla 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 segala macam. Ada buktinya nggak, Cak? Kan itu kalau kan bukti berupa kesimpulan. ya, kalau bentuk bukti apa aplikasinya itu nggak ada Pak. Bukan bukti aplikasinya, tapi bukti bahwa aplikasi kamu ini memudahkan orang lain. Itu ada buktinya nggak, Cak? Kalau kalau di sini, kalau secara apa, secara ini ya penglihatan sehari-hari gitu Pak, gitu. Terus Oke, ngelihat ya itu juga terinspirasi dari orang tua baik. gitu juga Tahu, tuh. saya paham. Saya menghemat waktu aja. Iya Pak. Berarti kan seenggaknya kalau aplikasi kamu belum selesai dan kamu Iya belum Pak. mengaplikasikan si ke dunia yang sedang kamu tuju. Tuh, misalkan kamu pengen bikin aplikasi jasa konstruksi untuk misalkan orang tua kamu, kan kamu belum Iya. belum mewujudkan itu. Berarti kan ini kalau kesimpulan kan seperti baru harapan aja gitu loh. Aplikasi jasa Iya. konstruksi ini perlu dibuat agar dan lain sebagainya. Agar ya istilahnya Iya. gitu. Jadi tidak aplikasi jasa konstruksi ini perlu dibuat untuk memudahkan gitu kan. Itu sebenarnya masih tergantung memang seperti perlu bukti dan lain sebagainya. Memang benar aplikasi kamu benar-benar bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu. Kecuali memang kamu sudah mewujudkan Iya itu, Pak. dikasih ke masyarakat, kemudian berhasil. Nah, itu kesimpulannya bisa diturunkan di situ. Gitu. Tapi kalau misalkan memang aplikasinya aja belum dikasih ke Iya Pak. masyarakat, tapi kamu sudah berani mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini berguna. Gitu. Itu yang agak sedikit ini. Oke, silakan Pak Nanang. Iya, iya. Makasih Pak. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Pak Nanang.
Iya Pak. Hmm. Ya, boleh jawab Pak. Ya, kenapa CC membuat itu berbasis web? Ya, emang sih seharusnya itu lebih dominannya itu kan berbasis kayak seperti Android gitu kan, bisa diakses oleh banyak orang di HP gitu kan. Kenapa di berbasis web? Karena CC apa ya, tidak ya, pertama itu kan tidak terlalu paham menggunakan apa berbasis Android. Nah, makanya saya lebih mempermudah aja membuat berbasis web, dan juga kalau berbasis web juga apa ya, nggak mudah seperti kayak Android gitu kan, bisa diakses oleh itu. Nah, ngelihat dari kemarin ya, kemarin soalnya Cici itu lebih apa ya, lebih yakin gitu, lebih yakin ke web ketimbang ke Android gitu Pak. Ya enggak gitu juga kan, ya bisa aja kayak gitu, maksudnya kan apa ya, ya kalau sekarang itu kan memang itu belum begitu yakin karena dengan membuat ya seperti berbasis Android, tetapi kalau udah ngelihat potensi Cece gitu, kalau Cece udah yakin, nah ketika udah membuat webnya pasti Cece membuat Androidnya gitu Pak, jadi satu persatu gitu. Iya Pak. Insya Allah sanggup Pak. Kurang tahu ya kalau berapa lamanya. Bukti dilihat dari tadi lini masanya aja gitu kan. Targetnya itu 4 pekan, ternyata itu enggak sampai, ya enggak nyampe 4 pekan, ternyata bisa lebih gitu. 1 bulan lebih atau 2 bulanan lah. Sekarang Juli. Kurang tahu tuh Pak kalau Agustus. Ya. Hmm, gitu. Ya. Iya Pak. Ya, jasa konstruksi itu adalah salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang apa yang salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang bertuju apa sih tadi lupa, yang mempunyai peranan penting ya untuk untuk terwujudnya suatu pembangunan secara nasional. Ya, intinya gitu Pak. Iya Pak. Ya Pak, konstruksi emang emang ada jasa konstruksi itu bukan berarti pembangunan aja gitu Pak, tapi ada juga kayak perbaikannya gitu. Nah, tapi saya di sini lebih ke pembangunannya, tidak ke perbaikannya gitu Pak. Hmm, iya, iya gitu Pak. Iya, itu masuknya nanti ke bagian ke tenaga kerjaan. Iya Pak. Terima kasih pada Pak Nanang dan Pak Lalu, Prana. nah, Gimana? saya cuma mau nanya sedikit. Ya, silakan Pak. Eh, aplikasinya sudah sampai mana, Cek?
April itu Ngodingnya. sampai ini, ya, baru sampai ini login belum, baru sampai nampilin ini. Nampilin apa? Ini apa ya, daftar atau nama daftar bangunannya gitu, Pak. Oh, oke. Oke. Udah cukup. Oke. Ya. Terima kasih Paranan yang sudah sedikit tambahan dan koreksi tadi untuk Mas Iya, CC terkait peralatan yang digunakan tadi. CC sempat menyampaikan bahwa Sublime Text itu adalah text editor gitu ya. Iya, Pak. Nah, perlu diketahui untuk Sublime Text itu bukan text editor tapi kode editor. Ya, Oh iya. kalau text editor itu seperti Gedit, Vim dan segala macamnya, ataupun Notepad itu text editor. Jadi kalau Sublime Text, Visual Studio Code itu kode editor. Ya. Oh gitu ya ya. Terus selanjutnya tadi tambahan untuk Mas CC di flowchart, coba ditunjukkan flowchartnya. Bentar, maaf Kak. Ini Kak. Flowchartnya. Nah, ketika Mas CC mengawali sebuah proses dengan kalimat start, harusnya ketika di akhir itu kalimatnya finish, bukan selesai. Oh. Kecuali kalau di awal Mas CC itu menggunakan kalimat mulai, itu cocok. Mulai, selesai. Itu ibaratnya sepasang gitu ya. Iya. Start dan finish, mulai dan selesai gitu ya. Iya Kak. Oke. Mungkin itu saja koreksinya untuk Mas CC. Untuk Dewan Penguji, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, baik. Sudah cukup. Baik, terima kasih pada Dewan Penguji. Langsung ditutup aja tuh gimana, Pak? Boleh dipersilakan kalau ini belum input ini, Pak. Oh ya, nanti aja. Baik, alhamdulillah untuk sidang tugas akhir secara online selama pembahasan TCD Sofian sudah dilaksanakan. Nanti CC dipelajari lagi masukan-masukan dari Dewan Penguji, hal-hal apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya sebagai pembelajaran untuk CC ketika berada di dunia kerja. Baik, terima kasih. CC. Ya. Atau CC ya, ada kalimat ya, mau menyampaikan sedikit boleh? Ya, silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Indra, Pak Nenang, dan Pak Prana yang sudah memberikan masukannya juga dan sudah memberikan ya masukannya sehingga saya lebih insya Allah lebih mengerti dan lebih paham lagi gitu. Terus mohon maaf juga apabila tadi dalam penyampaiannya yang jelas ataupun tidak ya dalam kata-katanya pun dalam berkata pun tidak berkenan gitu, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Ya. Terima kasih. Cici boleh langsung live? Langsung keluar. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.